Halo teman-teman milenial, kita ketemu lagi di podcastnya milenial. Kali ini saya bertiga ditemenin sama Pak Kadus, Pak Pami. Ya. Diem aja. Iya. Assalamualaikum orang mah. Waalaikumsalam. Dia nggak mau salam duluan. Siap. Bareng sama Bang Ero, kita udah nggak asing ini. Apa kabar ini, Bapak Kadus dengan Bang Ero? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kalau kabar baik. Gimana kabar Bang Andi? Alhamdulillah baik juga. Baik juga. Cuma kebijakan pemerintah kita nih kayaknya nggak baik-baik aja nih Bang. Waduh. Tahu nggak lagi rame nih? Banyak yang lagi rame mah. Contohnya Golkar ketumnya mundur. Oh iya. Itu yang paling baru ya, dengan dingin tiba-tiba saya mengundurkan diri sebagai ketua umum gitu ya. Tanpa sebab dan sebab kayaknya. Sebab pasti ada. Cuma tidak muncul ke permukaan. Betul. Tapi saya nggak membahas itu sebenarnya Bang. Oh, kirain. Karena saya bukan anggota partai. Sedang rame ini karena saya di backgroundnya ngajar nih Bang di sekolah. Lagi rame tentang peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 nih. Ya. Tentang alat kontrasepsi untuk usia sekolah. Itu peraturan pemerintahnya tentang itu. Ya bukan tentangnya. Nanti pokoknya tim editing tolong ya. Tim editing peraturan 28 itu tentang apa? Sependek pengetahuan saya, PP 28 2024 ini tentang aturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Nanti tolong di cross check editing ya. Ini saya Pak Kadus, legalitasnya dipertanyakan nanti. Takut saya ini. Gitu. Jadi lagi rame ke permukaan nih abang-abang soal PP ini yang disinyalir diduga kontroversial karena kok melegalkan atau mengizinkan atau membolehkan anak usia sekolah dengan penyediaan alat kontrasepsi. Oh iya. Tadi dulu Pak Kadus, saya mau dari perspektif hukumnya dulu nih. Siap. Kalau dari Bang Ero gimana nih Bang? Dari konstruksi hukum. Oh, konstruksi hukumnya. Kalau dari konstruksi hukumnya sih sebenarnya hal ini kan sudah diatur ya di undang-undang yang 2009 itu apa? Tentang undang-undang kesehatan juga. Iya. Di situ kan memang diperbolehkan ya kalau dari apa? Undang-undang kesehatan. Berarti kan otomatis dari PP yang terbaru ini mungkin lama-kelamaan akan berjalan seperti biasa, mungkin akan menjadi lumrah ya. Mungkin karena baru dan juga peruntukannya untuk anak yang di bawah umur mungkin ya. Jadi kan sedikit rame di dan tulisannya masalahnya jelas gitu. Iya, tulisannya sangat jelas untuk anak sekolah. Tulisannya gimana Pak Kadus? Anak sekolah tulisannya. Tolong nanti tim editing nih tolong dicari itu. Cari. Pasal berapa pasalnya? 103. Pasal 103. Tolong editing dicari nih supaya kita terang benderang ini pembahasannya. Betul. Boleh Pak Kadus dibacain kali pasalnya? Boleh. Sebenarnya saya cari dulu. Oke. Loh. Kesini belum siap toh? Justru karena saya sudah siap, saya sudah yakin, nggak perlu saya lihat tulisan. Ini biar teman-teman di layar kaca juga tahu nih Pak Kadus. Pasal 103 itu tentang apa tuh? Mohon maaf, tulisannya bukan anak sekolah ternyata. Apa tuh? Usia sekolah. Usia sekolah. Nggak tahu, tapi ini usia sekolah orang ya, bukan usia sekolahannya. Oh, oke. Bukan lembaganya. Bukan lembaganya. Apa tuh dibilangnya Pak Kadus? Pasal 103 ayat 1-nya itu upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 ayat 1 huruf B, paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi serta pelayanan kesehatan reproduksi. Serta pelayanan kesehatan reproduksi. Di ayat 4-nya itu diperjelas tuh Pak Kadus. Wow, iya. Ada beberapa yang diberikan pelayanan reproduksinya. Di antaranya ada pengobatan, rehabilitasi,
rehabilitasi, konseling, konseling, deteksi penyakit atau screening, screening, ya, dan yang terakhir. penyediaan alat kontrasepsi. Nah, ini yang lagi rame sebetulnya, Bang. Kok bisa-bisanya usia sekolah dan remaja, oke lah, remaja ini kan bisa nggak sih remaja ini dimasukin ke kategori remaja yang sudah menikah? Oh enggak sih, Kok nggak bisa? menurut saya sih enggak, Kenapa? karena ya yang menikah itu ya usia dewasa. Usia dewasa, Iya, Tapi disebutin di pasal tadi usia sekolah. iya, usia sekolah dan usia remaja. sekolah dan remaja. Kalau remaja mungkin nggak terlalu berbahaya ya selama dia sudah menikah gitu ya. Iya, Cuma yang jadi rame sekarang ini sebetulnya usia sekolah ini. usia sekolah. Usia sekolah diberikan pelayanan reproduksi. Betul. Di antaranya pemberian Alat kontrasepsi. alat kontrasepsi. Yang kita tahu bersama, ya syarat dengan hal negatif. Menurut saya pribadi di bidang pendidikan ini ya, ini jadi blundernya pemerintah. Kenapa saya bilang blunder? Ya, kok bisa-bisanya kepikiran penulisannya itu anak usia sekolah. Iya juga. Loh iya dong. Mungkin dari Usia sisi- sekolah itu kan berarti SD, SMP, SMA. Iya, SD termasuk ini. Usia sekolah. Ya, sekolah dasar Iya, temennya dasar. juga. Kalau TK temen kanak-kanak. Iya juga Berarti sih. SD termasuk dong. Nah, maka itu menurut pandangan abang-abang ini gimana nih? Atau mungkin gini, jadi dari segi pemerintah agama itu- mungkin bang. jangan Oh, dari enggak ya. segi agama dulu. Jangan, dong. nggak pakai peci dia. Oh iya. Ya. belum. Jadi perempuan itu kan head itu dimulai dari usia 9 tahun. Ya rata-rata ya. Oke. Ya. 9 Iya. tahun. Ya walaupun umumnya itu kan 15 ini baru dikatakan balik, tapi perempuan itu sudah bisa head di umur 9 tahun. 9 tahun berarti dia SD kelas 3. kelas 3 SD. Kita kan masuk kelas 7 tahun ya. 6 berarti kelas 4 lah. Ya, sekitar ya. Oke, kelas 3 atau kelas 4 3 dia atau SD. 4. Lalu Itu kan mereka sudah head atau menstruasi. Siklus Head ya. ini adalah siklus yang ada di dalam alat reproduksi Perempuan. KB itu kan alat kontrasepsi namanya. Oh ya, Mungkin alat kontrasepsi ada lagi yang lain. yang diperuntukkan untuk usia sekolah. Nah, usia sekolah mungkin ini. Barangkali PP ini berkaca atau mengkiblat ke barat gitu, yang mana di sana itu ya pergaulan seks benar-benar bebas, akhirnya membutuhkan alat kontrasepsi. Anak usia sekolah itu butuh adanya pengobatan atau rehabilitasi dengan alat kontrasepsi itu, mungkin ini, karena kan kita nggak tahu ini Indonesia kiblatnya kemana gitu, atau bahkan jangan-jangan memang ini dikendalikan gitu sama negara lain, yang mana ini tuh request, permintaan orderan dari negara lain, mungkin ini. Saya disclaimer teman-teman. Ini murni pendapat dia pribadi, bukan pendapat kita. Oke, kalau ada apa-apa dia aja. Enggak, ini saya ngomong ngelantur aja kan, jadi nyambung aja. Kalau Bang Era gimana, Bang? kita balikin lagi mungkin dari aspek latar belakangnya ya. Sepertinya kan adanya PP ini mungkin tidak serta-merta jadi begitu saja, pasti Iya. ada pendalaman dulu, ada pembahasan. Ya mungkin yang dibutuhkan untuk masyarakat di Indonesia saat ini ya apa yang ada di dalam PP PP ini tersebut. ya. Tergantung, karena hukum itu kan mengikuti perkembangan dari Social engineering. iya, perkembangan manusia, perkembangan masyarakat lah. Iya, Tapi iya. perasaan banyak yang nolak deh. Jadi Dari PP ini ya. abang-abang Ini kan pandangan dari saya. abang-abang berdua nolak apa setuju? Nah, itu tuh plan. Saya sih nolak ya. Nolak tapi dari tadi manggut. Saya masih bingung juga nih, belum saya. Bang Era belum berpihak. Bapak nolak apa Kalau setuju? saya sih sebenarnya nolak ya, itu nomor 4-nya aja tuh dihilangin. Kalau saya Oh, pemberian alat alat kontrasepsinya aja. kontrasepsinya aja.
selebihnya oke lah ya. Ya misalnya ada alat kontrasepsi, alat sejenis kontrasepsi yang untuk pengobatan itu kan ada pengobatan gitu. Berarti diganti Iya, pasal itu mungkin lebih baik akan ya lebih baik sih diganti menjadi kalau menurut saya pribadi. Direvisi menjadi apa tadi, Bang? untuk Ya pengobatan Pengobatan biasa ya. atau rehabilitasi biasa. kalau saya pribadi nih ya, Hmm. walaupun nggak ditanya Saya kira saya perlu minta pandangan abang juga oh, nih, Bang. boleh. Enggak sih, saya nggak perlu sebenarnya. Dia host ngapain ngasih pandangan. Kalau Supaya diskusinya lancar, Bang, Iya, jadi jangan berjalan. begitulah Pak Kadus. Ya kan bukan. Saya juga kan mau minta viewer. Iya, benar. Lanjut. Kalau dari saya perspektif yang saya ambil itu, kenapa di sana kajiannya yang ditulis itu usia sekolah. Satu. Kedua, kenapa sampai pada penyedia pelayanan kesehatannya itu pemberian alat kontrasepsi. Kan apakah seurgent itu untuk memberikan alat kontrasepsi kan usia sekolah? Katakanlah ini untuk menghindari pergaulan seks bebas, untuk menghindari pernikahan dini atau kehamilan yang tidak dikehendaki, atau kehamilan yang kata kutip bablas yang tidak dikehendaki lah itu ya. Apakah seurgent itu sampai pemerintah menaikkan tanda tangan PP ini tanpa mengkaji ulang? Bahkan Kiai Ma'ruf Amin, wakil presiden kita, minta coba DPR mengkaji lagi. Jangan dari sisi kesehatannya doang, dari sisi agamanya juga diperhatikan. Saya setuju sama Kiai Ma'ruf Amin nih. Karena kita jangan sampai ambil dari sisi satunya aja nih kesehatan. Oke lah, kita mau sedini mungkin untuk screening, terusnya lagi rehabilitas dan sosialisasi, edukasi dan lain-lain. Oke, nggak masalah. Cuma saya masalahin, betul, saya setuju sama Pak Kades tadi. Yang terakhir ini harusnya dibuang atau nggak perlu diadain. Pemberian alat kontrasepsi. Selebihnya setuju bisa, saya. Karena untuk sedini mungkin kita deteksi. Iya. Tuh, karena ya kita tahu bersama lah ini bukan sesuatu yang gampang untuk didata. Tuh. Tapi kalau tanpa isi apa tadi namanya kata-kata kontrasepsi itu apakah akan efektif, Bang, kira-kira kalau menurut abang-abang pasal ini berlaku gitu? Tetap efektif nggak? Pak Kadus boleh dijawab, Pak Kadus. Menurut saya efektif aja sih. Karena yang dihilangin itu satu pasal, dan ini kan upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah. Nah, di situ salah satunya kan ada pengobatan gitu. Apabila mungkin bergejala gitu ya, atau ada semacam penyakit atau kelainan. Iya. Jadi pakai kata pengobatan aja menurut saya sudah cukup, daripada ini terlalu vulgar, terang-terangan tulis alat kontrasepsi. Emang ada yang lebih halus? Enggak, jadi ini dihapus aja. Jadi kan kalau pengobatan ini ya halus, walaupun nanti pengobatannya mekanismenya yang menggunakan alat sejenis itu, mungkin tujuan pemerintah ya untuk itu mungkin gitu kan. Jadi memakai alat yang mana alat itu sebenarnya tergolong alat kontrasepsi. PP ini memang jadi problematik di kancah pendidikan sebetulnya, Pak. Iya. Kalau ranah-ranah lain mungkin tidak begitu banyak bersuara ya, kecuali memang dia aktivis anak, terus aktivis yang bergerak di pendidikan itu. Karena ya ini terfokus pada tadi usia anak, usia sekolah, dan pemberian alat kontrasepsi. Jangan sampai stigma atau paradigma atau gambaran yang tergambar oleh kita ini nanti bocah ke puskesmas bisa minta alat kontrasepsi. Usia sekolah nih, datang, Bu Bidan, ngapain? Minta alat kontrasepsi. Loh, emang boleh? PP 28 boleh. Karena nggak jelas aturan mainnya, Pak. Pemberian alat kontrasepsi, apakah yang diberikan cowok atau cewek? Usianya berapa minimal maksimal? Apa saja barangnya? Barangnya apa saja? Iya. Belum diatur itu ya? Belum. Cara mendapatkannya bagaimana? Apakah giveaway? Oh iya benar-benar. Bisa jadi ini hanya pengalihan isu. Isu apa lagi? Ada isu yang ditutupi oleh pemerintah. Jadi ini bikin aja ini dulu biar rame.
tiba-tiba ternyata ada ada sesuatu yang lebih vulgar atau menggelegar lagi. Abang salah kalau ini buat nutupin, masih banyak yang buat nutupin bang. Enggak dong, kalau permainan kan ya kasih aja satu nih titik masalah, orang-orang pada menyorot ke sini. Oke. Akhirnya masalah yang intinya yang akan digoreng oleh pemerintah, gol. harusnya pakai cara gimana bang? Aduh. Harus- Gimana ya? harusnya pakai cara gimana ya bang Iro? Gak ada cara lain. Mungkin Apa ya caranya? tiba-tiba ternyata Freeport diambil lagi sebagian, mungkin kita nggak tahu. Kemana-mana. Tiba-tiba ya ada yang hilang bagian dari Indonesia, kan kita nggak tahu gitu. Sontral banget. Jadi Sontral. ini pengalian isu. Iya. Atau jangan-jangan kita positif, sebenarnya di daerah bagian di ujung-ujung Indonesia ini sedang diserang. Mungkin. Nah, pemerintah nutupin biar warga ini nggak kacau, nggak kalut. Diserang sama apaan? Ya Pep? dari negara tetangga atau negara lain kan kita nggak tahu. Mungkin ya ini pengalihan isu biar udah warga tenang aja nih, mikirin ini aja. Kami yang berjuang. Atau Cuma yang dikenal sosiologisnya aja apa gimana gitu. Tapi bagus sih. Pak Kadus. Kritis. Tapi gini, sebagai posisi Pak Kadus nih ya, apakah Pak Kadus setuju dengan PP ini? ya kan tadi udah saya bilang. Tadi kan personal, Saya mau- sebagai Ahmad Fahmi Yustirandi. Saya mau sebagai Fahmi, mau sebagai Kadus, ini tuh perbuatan yang kurang menyenangkan. Loh, kok perbuatan kurang menyenangkan? Kurang menyenangkan menurut Belum saya. tentu bagi semua orang apa bagi. Kan menurut saya pribadi iya. dan Kadus. Betul. Karena kan Pak Kadus udah bukan anak usia sekolah. Kan bukan usia Iya, sekolah. jadi nggak relate. Ya makanya saya ini perbuatan tidak menyenangkan untuk saya dan orang tua ya anak-anak sekolah yang lain. Mekanisme pemberiannya nggak jelas. Jadi disediakan sebetulnya. Setahu saya disediakan ya pasti sama unit pelayanan kesehatan dong. Iya. Sama puskesmas paling yang mudah dijangkau. Emang Kan nggak itu mungkin dijelasin? dia. Nggak mungkin, nggak dijelasin Pak. Iya. Apakah dia harus ke SUD dulu? Apakah dia perlu ke klinik aja? Apakah dia perlu nemuin ibu-ibu posyandu doang? Atau klinik-klinik di sekolah? Karena UKS? di situ, iya, karena di situ tulisannya usia sekolah loh. Sekolah. Jadi UKS menyediakan alat kontrasepsi. Mungkin kan kita nggak tahu mungkin. Lebih bahaya tuh Pak. Kan bahaya dari tadi juga kita bahasnya. Kita bertiga pada prinsipnya tidak setuju. Sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju. Nah, udah nomor itu aja yang dihilangin tuh yang Untuk pemerintah minta tolong banget nih, dikaji ulang, direvisi, dan khusus yang tadi pemberian alat kontrasepsi itu kita harap dihilangkan saja. Niat baik, kalau ada yang kurang rapih, jadi terlihatnya dan hasilnya nanti dikhawatirkan tidak baik. ya. Saya jadi inget tuh Pak, ada Apa kata-kata dari Ali bin Abi Thalib Pak. Iya, gimana? Bapak ingat nggak? Kan saya kasih tahu kemarin. Yang mana tuh? Saya kasih tahu. Kebaikan yang tidak terorganisir akan kalah dengan keburukan yang terorganisir, Pak. Iya, betul. Loh. Masya Allah. Saya belum pakai page ini. Jadi kalau misalnya ini keburukan tapi terorganisirnya dengan baik, nanti penyedia, maaf banget, produsen alat kontrasepsi yang bakal menang. Ya. Loh ya iya dong. Distribusinya lebih banyak dong. Yang tadinya hanya cuma beberapa golongan, sekarang udah merambah ke paling bawah, usia sekolah. Berarti PP ini bener dong ya, bisa diorder oleh pihak-pihak tertentu. Betul kata Bapak. Oh bisa ya, Hukum masih jadi komoditas. Betul. Bagi pelaku. Baru masuk saya. Iya. Bang Ero mau usaha hukum Bang? Apa? Mau usaha hukum nggak? Boleh. Bareng Pak Kadus. Deal. Nanti tinggal bikin ini aja, proyek fiktif di desa. LSM sih ya. LSM boleh. Media ada, tenang aja. Bisa semua ya. Apalagi punya kartu
kartu anggota advokat kan? Ada Oh, aman. jelas bikin masalah sendiri, ngebela sendiri, rusuh Rusuh sendiri, sendiri. ngelapor, bikin media, nulis sendiri. Senang sendiri, sedih sendiri. Oke, kata-kata statement untuk pemerintah. Kalau dari saya ya pribadi nih, sebaiknya pemerintah lebih hati-hati dalam pembuatan PP ya, terutama dalam hal ini kan. Lebih banyak berdiskusi kepada khususnya kan yang kita rasa belum ikut apa namanya, ikut andil mungkin dari orang-orang agama mungkin ya, agamis, hanya memikirkan dari seperti yang bilang tadi dari kesehatan saja, cuman tidak melihat dampak dari sisi lain dari kesehatan tersebut. Ya, saran Bang Fahmi juga bagus tadi dari poin yang kontrasepsi ya. Sebaiknya tidak perlu juga, itu bisa diganti dengan obat tradisional tadi ya disebut. Itu kan bisa juga sebenarnya kalau mau di apa namanya? Bukan diperhalus apa? Direvisi ya. Ya mungkin itu dari saya. Boleh dari Pak Kadus? Lebih hati-hati. Oke. Dalam hierarki perundang-undangan itu kan di atas undang-undang ada undang-undang dasar. Di dalam pembukaan undang-undang dasar itu termuat nilai-nilai Pancasila. Nah, makanya kalau bikin undang-undang jangan cuman pakai akal, jangan cuman pakai kepentingan emosional, tapi amalkanlah nilai-nilai Pancasila untuk meluruskan dan mensejahterakan undang-undang tersebut agar bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Ya, tepuk tangan buat saya. Terima kasih. Saya setuju sama pemanfaatan tadi Pak Kadus. Sama yang dibilang Bang Ero juga memang perlu diperhatikan dan hati-hati. Awareness-nya belum ada nih kayaknya pemerintah. Ya setiap bikin kebijakan hampir rata-rata bikin gaduh. Bikin gaduh. Nah, oleh karena itu saya setuju sama Bang Ero tadi, pemerintah ke depannya harus lebih hati-hati dan harus merangkul banyak bersinergi dengan pihak-pihak lain, misalkan ini berkaitan dengan usia sekolah. Jadi maka pandangannya bukan cuma dari kesehatan doang, dari agama tadi disebutin, mungkin tokoh agama atau ke Kemenak, terus sama Kemendikbud juga diikut andil supaya tidak rancu seperti ini. Karena orang tua dan wali murid itu banyak juga yang pasti tidak setuju karena nomenklatur penyebutannya usia sekolah diberikan alat kontrasepsi. Nah, selanjutnya yang tadi Pak Kadus bilang pemanfaatan, memang saya setuju juga Pak Kadus, karena emang hukum ini tujuan salah satu diantaranya kebermanfaatan. Jadi kalau undang-undang hukum dibuat bikin gaduh, nggak ada manfaatnya. Ya mungkin untuk sebagian orang manfaatnya ada di kepentingan pribadi, itu kepentingan dia. golongan, kepentingan para pembuat alat kontrasepsi, orderan atau pengalihan isu. Alat kontrasepsi dan aturan itu sendiri, pembuat kontrasepsi dan pembuat. Enggak, pokoknya saya mah mikirnya ini pengalihan isu aja. Kita tunggu apa yang nanti rame. Apakah 271 triliun kah? Apakah Saka Tatal berubah pocong? Oke teman-teman, kita di sini pada prinsipnya bertiga tidak setuju dan menolak kebijakan pemerintah, khususnya di pasal 103 ini tadi, 103 ayat 1, terus dilanjut 3 ayat 4-nya, penyediaan alat kontrasepsi. Kita tidak setuju dan berharap pemerintah untuk mengkaji ulang. Betul kata Bang Ero, awareness-nya ditingkatin lagi, kehati-hatian. Perlu itu. Kebijakan apapun bersinergi dengan yang lainnya, Setuju. yang bersinggungan. Misal mau buat kebijakan dengan pihak-pihak sekolah atau yang bersangkutan dengan sekolah, Kemendikbud diajak berbicara, diajak ngobrol. Kalau dirangkul kan pasti hasilnya pasti lebih betul sesuai. Enak banget ya nyebutin sekolah gitu.
Padahal Mendikbud capek-capek loh ngurusin anak sekolah tapi nggak dilibatkan. Pokoknya kita tidak setuju. Ya, Setuju nggak? Sangat tidak setuju. Tidak Tidak setuju. setuju. Nggak setuju. Apapun alasan pemerintah, apalagi untuk kesehatan, toh ya kita bisa lebih awareness, lebih hati-hati untuk bermanfaatan yang lebih baik dan lebih luas lagi. Jangan sampai regenerasi kita terhenti, ternodai oleh regulasi yang kurang kehati-hatian dalam pembuatannya. Karena dampaknya besar itu Bang. Dampaknya besar untuk regenerasi, Pak. 20 tahun ke depan, 21 tahun ke depan kita bakal menuju Indonesia emas, Pak, 2045. Maju apa emas? Mas. Mas. Kita usahakan emas dulu. Barusan soalnya Golkar Baru- ngomong maju. Habis emas baru 2045 Indonesia emas, jadi Indonesia Perunggu. negara maju gitu, Pak. Saya emang nggak salah aja nih. Harapan sebagai warga negara. Sekali lagi kita pastikan bahwa pemerintah harus awareness-nya ditingkatin, kehati-hatian dalam pembuatan kebijakan, karena pada intinya kebermanfaatan dalam suatu peraturan yang diharapkan banget. Kayak dari kita, terima kasih banyak Pak Kadus, Sama-sama. Sampurasun, Rampes. Sampurasun, Bang Ero, kalau Sama-sama, Bang. Bang Kulo, Bang. makasih banyak yo. Makasih banyak yuk. Makasih banyak yo. Sama-sama banyak yo. Yo, sama-sama. Oh, berarti kayak Jawa juga ya. Buat teman-teman, makasih banyak yang udah mau setia dengerin walaupun sambil ngantuk-ngantuk. Ya mohon maaf kalau memang banyak kekurangan, dan semoga ini dapat mengedukasi kita semua dan mengaktifkan Amin. nalar kita semua. Sampai Mantap. ketemu lagi di nalar milenial selanjutnya.